Halo, pernah nggak sih Anda merasa buntu gitu pas lagi butuh cerita bagus? Misalnya buat presentasi, atau nulis, atau ya sekedar ngobrol penting aja. Sering banget ya kayaknya. Iya kan? Kita tuh sering banget fokus belajar teknik bercerita, tapi suka lupa kalau bahan bakunya, ya cerita itu sendiri itu juga perlu dicari loh. Nah, itu dia. Padahal nih, kabar baiknya, cerita hebat itu sebenarnya banyak berserakan di sekitar kita. Kali ini kita mau coba bongkar bab 8 dari bukunya Rob Bissenbach, Unleash the Power of Storytelling. Judul babnya pas banget ya. Pas banget. Bagaimana dan di mana menemukan cerita hebat. Nah, tujuan kita di sini, kita pengen ngebekali Anda dengan strategi praktis. Biar apa? Biar nggak lagi panik cari cerita pas mepet-mepet. Betul. Tapi malah jadi kolektor cerita yang jago dan selalu siap sedia. Gimana? Siap kita gali bareng sumber ini? Siap. Dan ini tuh penting banget loh. Anda bisa aja punya teknik storytelling yang canggih, keren banget. Tapi kalau nggak punya cerita yang relevan, Yang otentik. ya, yang dapet gitu ya. Iya, yang menggigit. Iya, ya percuma aja. Kemampuan nemuin cerita itu sama pentingnya loh sama kemampuan nyeritainnya. Kata Bissenbach, kuncinya ya jadi kolektor cerita yang proaktif. Proaktif ya. Heeh. Jangan sampai kayak kita sering alami, mungkin Anda juga. Baru kelabakan nyariin cerita pas udah injury time gitu. Hasilnya, Pasti seadanya ya. seringkali gitu. Hah. Cerita yang didapat rasanya basi atau ya kurang nendang lah. Persis. Itu Bissenbach di bab 8 ini bilang gitu. Waktu terburuk buat cari cerita itu justru pas kita lagi butuh banget. Ironis ya. Iya. Misalnya besok pagi nih harus presentasi dadakan. Atau dapat panggilan wawancara kerja mendadak. Refleks pertama kita apa coba? Googling. Pasti googling kan? Nah, tapi hati-hati nih. Bissenbach ngingetin, internet itu gudangnya cerita klise yang udah dipakai jutaan orang. Anda pasti familiar deh sama contoh-contohnya. Apa tuh contohnya? Kayak cerita profesor yang ngisi toples pakai batu besar, terus kerikil, pasir, air, buat ngajarin soal prioritas hidup. Oh itu, sering banget dengar itu. Atau cerita kapal perang yang sombong nyuruh kapal lain minggir, taunya itu mercusuar, pelajaran soal asumsi katanya. Haha, iya ya. Satu lagi yang legendaris nih, pemuda yang ngelempar bintang laut balik ke laut satu-satu. Tentang membuat perbedaan sekecil apapun. Familiar banget kan? Oh, sangat familiar. Kejebakan klise ini tuh beneran ada. Dan bahaya juga. Pakai cerita yang itu-itu lagi, itu bukan cuma bikin audiens bosen, ya ini lagi. Udah ketebak ya akhirnya. Iya, tapi juga bisa ngikis kredibilitas Anda loh. Keasliannya jadi dipertanyakan. Belum lagi resiko salah informasi kalau asal comot dari internet. Wah, ya juga ya. Contoh kasus Cevi Nova tuh, yang katanya gagal di Amerika Latin gara-gara namanya Nova atau nggak jalan. Itu kan ternyata cuma mitos urban aja. Faktanya nggak gitu. Oh, itu mitos. Mitos. Makanya penting banget verifikasi. Dan lebih penting lagi, ya nemuin cerita yang lebih seger, lebih personal. Jangan cuma ngandelin cerita orang lain yang udah usang lah. Betul sekali. Jadi, daripada kita kejebak cerita usang atau malah salah info, Bissenbach nawarin solusi nih. Jadilah kolektor cerita seumur hidup. Seumur hidup ya, bukan pas butuh aja. Iya, jadiin kebiasaan. Nah, di bab 8 ini dia membeberin 6 cara praktis buat mulai membangun bank cerita kita sendiri. Dan pendekatan proaktif ini intinya. Ngumpulin cerita itu ibaratnya kayak investasi jangka panjang lah buat komunikasi Anda. Bukan cuma pemadam kebakaran pas lagi darurat. Setuju. Nah, mari kita bedah satu persatu nih, 6 caranya. Oke, cara pertama nih. Gunakan tujuan dan prioritas Anda sebagai filter. Logikanya simpel sih sebenarnya. Dunia ini kan kayak lautan informasi ya, banyak banget kejadian. Banjir informasi. Iya, kalau kita tangkap semua, bisa tenggelam. Jadi, tentuin dulu kompas Anda. Apa sih tujuan utama Anda? Personal, profesional, nilai-nilai inti apa yang mau Anda pegang? Pesan kunci apa yang pengen Anda sampaikan terus-menerus? Brand Anda itu tentang apa sih? Jadi kayak bikin saringan gitu ya? Nah, persis. Semua itu jadi semacam saringan. Kalau udah jelas, Anda jadi tahu harus fokus nyari cerita yang kayak gimana. Contohnya Bissenbach sendiri, dia kan fokusnya di komunikasi. Jadi dia aktif tuh nyari cerita soal persuasi, soal mendengarkan, bahasa tubuh. Oh, oke. Kalau Anda misalnya pengen dikenal karena kualitas,
Ya coba deh cari contoh-contoh nyata di sekitar Anda yang nunjukin perjuangan atau pencapaian soal kualitas itu. Dan ini bikin efisien banget ya. Filter ini ngubah kita dari, katakanlah, pemburu acak jadi penembak jitu cerita. Istilahnya bagus tuh, penembak jitu. Iya kan? Jadi nggak lagi cuma ngumpulin cerita tanpa arah, tapi secara sadar nyari bukti buat dukung tujuan dan pesan Anda. Ini sekaligus ngelatih mata kita loh. Ngelatih gimana tuh? Buat ngelihat benang merah, relevansi dalam kejadian sehari-hari. Yang mungkin orang lain lewatkan gitu aja. Tiba-tiba, kejadian biasa di kantor atau pas lagi ngopi, bisa jadi ilustrasi kuat buat poin Anda. Menarik. Jadi lebih strategis ya carinya. Oke, lanjut ke cara kedua. Ini kedengarannya simple, tapi kayaknya butuh kepekaan ekstra nih. Selalu pasang antena. Pasang antena ya? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, jadilah pengamat yang jeli dalam kehidupan sehari-hari. Potensi cerita tuh ada di mana aja. Obrolan pas ngantri kopi, kejadian di gym, interaksi pas di jalan, bahkan di pesta yang mungkin agak ngebosenin sekalipun. Di pesta bosan pun bisa jadi cerita ya? Bisa. Bierchen bercerita pengalamannya sendiri. Dia dapat pelajaran tentang orang yang nggak beneran dengerin, itu pas ikut kelas pilates. Oh ya? Gimana ceritanya? Instrukturnya sengaja ngubah urutan gerakan, tapi banyak peserta yang saking udah hafalnya nih, tetap aja ngelakuin gerakan yang lama. Mereka cuma gerak aja, tapi nggak nyimak instruksi baru. Wah, itu contoh bagus banget soal autopilot ya? Iya kan? Contoh lain yang diangkat juga bagus, cerita tentang kematian di Grand Canyon yang ada di bab 5 bukunya. Dia nemu cerita itu pas lagi liburan di sana. Kisah tragis pendaki yang meninggal karena dehidrasi, terus diceritain ulang sama petugas Taman Nasional lewat selebaran sederhana gitu, sebagai peringatan keras. Ini contoh kuat gimana cerita bisa nembus kebalnya kita sama peringatan standar. Bener banget. Peringatan biasa kan suka masuk kuping kanan, keluar kuping kiri ya. Tapi kalau cerita... Lebih ngena ya. Bahkan dari suasana pesta tadi, Besenberg bilang kita bisa belajar seni percakapan. Mana yang efektif, mana yang malah bikin orang kabur gitu. Ini semua intinya tentang buka mata dan telinga. Tapi kedengarannya agak capek juga ya kalau harus pasang antena terus-terusan gitu. Nah, itu dia. Gimana tuh? Mungkin di awal iya, terasa gitu. Tapi anggap aja ini kayak ngelatih otot baru. Semakin sering dilakuin, semakin alami jadinya. Ini bukan berarti kita harus menganalisis setiap detik hidup kita ya. Bukan gitu ya. Bukan. Lebih ke ngubah mindset. Ngelihat dunia sebagai sumber cerita yang kaya, bukan cuma rentetan kejadian acak. Keuntungannya gede loh. Cerita dari pengalaman langsung ini seringkali terasa jauh lebih otentik dan kena di hati audiens dibanding cerita pinjaman. Masuk akal sih. Jadi intinya ngelatih kebiasaan mengamati ya. Oke, cara ketiga nih, membaca dan mengeksplorasi secara luas. Nah, ini favorit saya nih. Pesannya jelas. Jangan cuma baca yang itu-itu aja. Apalagi yang cuma terkait kerjaan. Biesenbach nyaranin kita buat coba baca majalah dengan topik yang benar-benar baru. Buka blog soal hobi aneh, atau baca buku non-bisnis. Kayak biografi, memoir, novel gitu ya? Betul. Atau nonton film dokumenter, pertunjukan teater, ikut kelas ngelukis, main musik. Pokoknya keluar dari zona nyaman bacaan kita. Tujuannya? Biar dapat inspirasi dari tempat-tempat tak terduga. Cerita dari biografi orang misalnya, itu seringkali unik dan penuh pelajaran hidup. Manfaatnya banyak banget ini. Pertama, jelas, kita dapat amunisi cerita yang lebih beragam, nggak monoton. Kedua, ini ngelatih kemampuan kita buat menghubungkan titik-titik dari bidang yang beda-beda. Connecting the dots ya? Iya. Kadang insight paling brilian itu muncul dari persilangan ide yang nggak kepikiran sebelumnya. Ini juga cara Jitu buat jaga pikiran tetap segar dan kreatif, biar nggak kejebak di gelembung informasi kita sendiri. Oke, siap. Menjelajah lebih luas. Nah, cara keempat ini ngelibatin orang lain secara langsung. Wawancarai orang lain. Ini menarik. Seringkali harta karun cerita itu sebenarnya ada di orang-orang sekitar kita loh. Rekan kerja, pelanggan setia, anggota tim, relawan di komunitas. Kadang cerita itu datang sendiri sih, lewat testimoni, atau mungkin email curhat. Tapi lebih sering harus digali ya. Nah itu dia, lebih sering kita perlu proaktif menggalinya. Caranya, coba identifikasi orang-orang yang kayaknya punya cerita menarik. Mungkin yang paling semangat, paling vokal, atau yang baru aja ngalamin sesuatu yang unik. Terus diapain?
Ajak ngobrol, wawancarai, Dian Sembak malah nyaranin direkam. Kalau bisa video, biar lebih hidup pas dibagikan nanti. Wawancaranya bisa fokus, kalau kita udah tahu garis besar ceritanya. Atau bisa juga eksploratif, kayak mancing cerita baru gitu. Dan buat mancing itu, Biensenbach ngasih contoh pertanyaan yang bagus ya di bukunya. Iya, pertanyaannya bagus-bagus. Bukan pertanyaan standar kayak job desk Anda apa, tapi lebih menggali ke dalam gitu. Misalnya, dulu waktu kecil cita-citanya apa sih? Menurut anak Anda nih, kerjaan Anda tuh ngapain aja? Atau pelajaran hidup terbaik yang pernah didapat dari orang tua atau mentor apa? Pertanyaan kayak gitu bikin orang mikir ya. Iya. Terus ada lagi, gimana ceritanya Anda mulai di bidang ini? Apa yang paling bikin Anda semangat kerja? Gimana kerjaan Anda ini bikin perbedaan? Apa yang bikin frustasi? Momen paling banggain apa? Siapa pahlawan Anda? Dan kenapa? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini ngebuka pintu ke emosi dan nilai. Pertanyaan-pertanyaan itu emang rasanya lebih personal ya, menggali sisi manusianya. Bukan cuma fakta kering doang. Tujuannya jelas banget buat nemuin inti cerita yang nyentuh. Perjuangan, semangat, nilai-nilai. Tapi mungkin emang nggak langsung dapat emas ya di wawancara pertama. Perlu sabar juga ya ngegalinya. Tepat sekali. Wawancara ini cara ampuh buat dapetin cerita otentik dari sudut pandang lain. Pertanyaan tadi itu dirancang buat nembus permukaan dan nyentuh emosi sama nilai. Itu kan bahan bakar utama cerita yang berkesan. Bener banget. Selain itu, ini juga nunjukin kalau kita peduli dan ngehargain pengalaman orang lain loh. Tentu, ada aspek etika di sini yang disinggung juga sama Biensbach di bab 7. Soal gimana kita gunain cerita orang lain dengan hormat dan tanggung jawab. Minta izin gitu ya. Iya, minta izin kalau perlu. Terus pastiin representasinya akurat. Jangan dilebih-lebihin atau dikurang-kurangin. Penting banget itu soal etika. Nah, kalau tadi kita gali cerita orang lain, cara kelima ini justru ngajak kita ngelihat ke dalam diri sendiri. Gali pengalaman pribadi Anda. Wah, introspeksi nih. Iya. Kata Biensbach, cerita pribadi itu seringkali yang paling kuat dampaknya. Kenapa? Karena otentik dan bisa ngebangun koneksi emosional yang dalam banget. Nggak ada yang bisa ngeraguin keasliannya kan? Betul. Tapi kadang orang ragu nggak sih cerita pribadi? Nah, iya. Mungkin ada yang ragu, takut dianggap pamer atau narsis. Kuncinya, kata Bisenbach, bukan jadiin diri kita pahlawan super tanpa celah. Justru, tunjukin kerentanan, kesalahan, pelajaran dari kegagalan. Justru itu yang bikin relate ya. Iya, fokusnya pada apa yang relevan dan bisa dipetik hikmahnya sama audiens. Caranya gimana? Coba deh, ajuin pertanyaan wawancara yang tadi itu ke diri sendiri. Oh, oke. Jadi kita wawancara diri sendiri. Bisa, atau minta temen buat wawancara kita. Pikirin lagi momen-momen penting hidup. Sekolah, kuliah, kerja pertama, pindah rumah, nikah, kehilangan, keberhasilan yang nggak disangka-sangka. Nulis di jurnal atau blog pribadi juga bisa jadi alat ampuh loh. Nulis apa aja gitu ya. Tulis aja apa adanya. Tentang mainan favorit pas kecil, guru paling berkesan, impian terpendam. Siapa tahu kan, selain jadi terapi, malah jadi sumber cerita yang bagus. Dari sudut pandang komunikasi nih, cerita pribadi itu kayak ngebangun jembatan kepercayaan. Pas Anda berani berbagi sedikit soal diri Anda yang relevan ya tentunya, audiens jadi merasa lebih terhubung. Iya, jadi lebih dekat gitu rasanya. Betul, kerentanan yang terukur itu bisa jadi kekuatan. Tapi memang perlu bijak, milih cerita mana yang mau dibagikan dan gimana cara ngebungkusnya. Pastiin relevan sama pesan utama Anda, jangan sekedar curhat colongan. Ini nyambung lagi ke bab 6 soal fokus cerita dan bab 14 soal personal branding story. Oke, siap menggali ke dalam diri juga. Nah, terakhir nih, cara ke-6. Ini praktis banget tapi sering banget kelewat. Buat sistem penyimpanan cerita. Ini krusial. Apa gunanya coba kita udah rajin berburu, mengamati, wawancara, tapi hasilnya tercecer entah di mana. Ide cerita brilian yang muncul pas lagi mandi bisa hilang gitu aja kan kalau nggak dicatat. Sering banget kejadian kayak gitu. Makanya Bisenbach nekenin pentingnya punya sistem. Mau pakai aplikasi catatan digital kayak Evernote, Notion, OneNote, Google Keeps, atau ya sekedar spreadsheet di komputer juga boleh. Bebas. Yang penting ada tempatnya ya. Iya, yang penting ada tempat terpusat dan ada cara buat ngategorisasiinnya. Kasih label atau tag, misalnya berdasarkan topik, leadership, inovasi, kegagalan, atau target audiensnya siapa, nilai yang terkandung apa, emosi yang ditimbulkan apa, apapun lah yang bikin gampang nemuinya lagi pas dibutuhin. Pokoknya jangan pernah andelin ingatan. Setuju banget. Ini langkah yang ngubah koleksi cerita dari sekedar hobi jadi
Aset komunikasi strategis. Aset ya, bukan cuma koleksi. Betul. Dengan sistem yang bagus, Anda bisa dengan cepat narik cerita yang paling pas buat situasi yang tepat. Mau presentasi dadakan, tinggal buka bank cerita Anda. Ini tuh disiplin kecil yang ngebedain komunikator handal dari yang biasa-biasa aja. Ini investasi buat masa depan kemampuan bercerita Anda. Jadi kalau kita lihat dari keenam cara ini ya, benang merahnya jelas banget. Jadilah proaktif dan sistematis. Jangan lagi deh pasrah pakai cerita klise soal Thomas Edison cuma gara-gara kepepet. Udah nggak zaman ya? Dengan 6 senjata dari Bisenbach ini, Anda punya modal buat ngebangun perpustakaan cerita Anda sendiri. Yang unik, otentik, dan penuh makna. Nah, pertanyaannya sekarang, apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Artinya, Anda kini punya peta jalan yang jelas. Bukan cuma jadi konsumen informasi, tapi juga produsen makna lewat cerita yang Anda temukan dan bagikan. Anda punya alat buat melihat dunia dengan kacamata baru. Singkatnya nih, kunci komunikasi yang berdampak itu ada pada keaktifan kita nyari dan ngerawat cerita. 6 cara dari Rob Bisenbach ini udah kayak panduan praktisnya lah. Jadi mulai sekarang, coba deh lihat sekeliling Anda pakai kacamata cerita itu. Latih antenanya. Iya, latih antena Anda. Siapa tahu cerita hebat berikutnya lagi nunggu di obrolan makan siang nanti. Dan, sebagai penutup nih, sebuah pemikiran buat Anda renungkan. Kalau Anda udah mulai mahir nemuin cerita pakai 6 cara ini, tantangan berikutnya mungkin bukan lagi soal kuantitasnya, tapi soal, kualitas dan ketepatannya. Milihnya ya berarti? Iya, milih cerita mana yang paling relevan, paling etis, dan paling kuat resonansinya buat momen dan audiens tertentu. Coba deh pikirin, ada nggak sih cerita dalam hidup Anda sendiri, atau mungkin cerita orang di sekitar Anda, yang selama ini kayaknya terabaikan, padahal punya potensi besar buat menginspirasi atau ngasih pelajaran berharga kalau dibagikan? Cerita mana yang sebenarnya nunggu buat Anda angkat? Wah, pertanyaan bagus tuh buat dibawa pulang dan direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita kali ini ya. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.